Apa yang akan kita saksikan malam ini? Keindahan samba Brasil atau justru pertahanan disiplin Jepang yang kembali membuat raksasa Amerika Selatan itu frustrasi? Babak 32 besar Piala Dunia 2026 bukan sekadar laga biasa. Di satu sisi ada Brasil, juara dunia 5 kali dengan deretan bintang seperti Vinicius Junior dan Rodrigo. Di sisi lain berdiri Jepang, tim yang mungkin tak memiliki pemain sekelas Brasil, tetapi dikenal sebagai salah satu tim paling disiplin dan paling sulit ditembus di dunia. Kalau kamu mengira Brasil akan menang mudah, mungkin ada satu fakta yang terlupakan. 8 bulan lalu, Brasil sempat unggul 2-0 atas Jepang dalam laga uji coba internasional. Semua mengira pertandingan selesai. Namun babak kedua berubah menjadi mimpi buruk. Jepang tampil dengan intensitas berbeda, mempercepat transisi, menutup seluruh ruang, lalu membalikan keadaan menjadi kemenangan 3-2. Kekalahan itu bukan sekadar hasil buruk, tetapi pukulan besar bagi harga diri Brasil. Pertanyaannya sekarang, apakah sejarah akan kembali terulang? Pertandingan malam ini sebenarnya mempertemukan dua filosofi sepak bola yang sangat berbeda. Brasil hidup dengan filosofi Ginga, sepak bola yang mengandalkan kreativitas, improvisasi, dan kemampuan individu. Saat pemain seperti Vinicius menemukan ritmenya, mereka bisa mengubah pertandingan sendirian. Namun gaya bermain seperti ini juga memiliki risiko. Ketika ruang mulai tertutup dan dribble tidak lagi berhasil, permainan Brasil sering kehilangan arah. Sebaliknya, Jepang hampir tidak pernah bergantung pada satu pemain. Semua bergerak sebagai satu kesatuan. Ketika satu pemain melakukan pressing, pemain lain langsung menutup ruang. Pergeseran antar lini mereka berlangsung otomatis dan sangat rapi, membuat lawan kesulitan menemukan celah. Inilah alasan banyak tim besar kesulitan menghadapi Jepang. Banyak orang menganggap permainan Jepang yang penuh pressing akan membuat stamina mereka habis lebih cepat. Faktanya justru sebaliknya, Jepang tidak sekadar berlari tanpa arah. Mereka melakukan pressing berdasarkan zona dan momentum, sehingga energi yang dikeluarkan jauh lebih efisien. Yang justru kelelahan seringkali adalah lawannya. Saat Brasil kehilangan bola, para bek dipaksa melakukan sprint berulang untuk mengejar serangan balik cepat Jepang. Dalam hitungan detik, situasi bisa berubah dari menyerang menjadi bertahan. Semakin sering itu terjadi, semakin besar kemungkinan muncul kesalahan sendiri. Data juga menunjukkan Jepang sangat berbahaya ketika merebut bola. Mereka hanya membutuhkan beberapa detik sejak melakukan turnover hingga menciptakan peluang ke gawang lawan. Jika Brasil kehilangan bola di area tengah, hukuman bisa datang secepat kilat. Karena itulah duel ini jauh lebih rumit daripada sekadar membandingkan kualitas individu pemain. Ada dua skenario yang mungkin terjadi. Skenario pertama, Brasil langsung mengambil kendali sejak awal. Vinicius dan Rodrigo memanfaatkan kecepatan mereka untuk membuka skor lebih dulu. Jika Jepang dipaksa keluar menyerang, ruang di belakang pertahanan mereka akan semakin terbuka dan Brasil berpeluang menang dengan cukup nyaman. Namun ada skenario kedua yang jauh lebih menarik. Brasil menguasai bola hampir sepanjang pertandingan, tetapi frustrasi karena selalu menemui tembok biru Jepang. Setiap serangan dipatahkan, lalu Jepang melancarkan serangan balik cepat yang mematikan. Semakin lama skor bertahan, tekanan mental justru berpindah ke kubu Brasil. Dan jika emosi mulai menguasai permainan, Jepang memiliki peluang besar mengulang kejutan seperti tahun lalu. Pada akhirnya, laga ini bukan hanya soal teknik atau penguasaan bola. Pertandingan ini akan ditentukan oleh kesabaran, disiplin, dan siapa yang lebih mampu mengendalikan emosi selama 90 menit. Apakah Brasil akhirnya membalas kekalahan menyakitkan mereka dan kembali menunjukkan statusnya sebagai raja dunia? Atau justru Jepang kembali membuktikan bahwa organisasi permainan mampu mengalahkan kumpulan pemain bintang? Tulis prediksi skor kalian di kolom komentar. Menurut kalian, siapa yang akan lolos ke babak 16 besar? Jangan lupa sertakan asal kota kalian. Karena malam ini kita akan menyaksikan salah satu pertandingan paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di analisis berikutnya.